Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memikirkan lagi bagaimana menggapai hidup yang berhasil di tengah-tengah kehidupan kita. Sesudah pertama kita belajar berani mengambil sikap, sekarang kita belajar berani mencintai firman Tuhan. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 6 tetap merupakan pokok pikiran kita. Mazmur 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, menjadi berani mencintai firman Tuhan menjadi sesuatu pemikiran kita. Nah, saya kira kalau ditanya kepada setiap orang Kristen, apakah saudara berani mencintai firman Tuhan? Wow, pasti segera semua akan menjawab. Ini bukan soal berani apa nggak berani, sudah pasti iya akan begitu. Karena tentu orang tidak akan pernah berpikir, kenapa mesti butuh kata berani untuk mencintai firman Tuhan? Kita orang Kristen, kita sudah seharusnya, kita sudah semestinya. Wow, bagus sekali semangat itu. Dan memang seharusnya begitu. Tetapi apakah begitu faktanya? Ini masalahnya. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam kenyataan segera kita akan menemukan ternyata terlalu banyak orang-orang Kristen yang bersifat pengecut, yang justru tidak berani untuk mencintai firman Tuhan, sekalipun firman Tuhan itu dikatakan dicintai. Nah, saya akan mulai dulu bagaimana dengan ahli Taurat, yang terus mencari menggali kebenaran Taurat, yang terus menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, tetapi ternyata mereka tidak hidup di dalamnya. Nah, mereka justru membunuh Yesus anak Allah yang Bapa kirim. Padahal mereka, kalau mau jujur, dalam soal tahu, mereka tahu. Tanda-tanda yang dilakukannya terlalu luar biasa untuk ukuran seorang manusia biasa. Bahkan kelahirannya di Bethlehem pun justru atas petunjuk pada ahli Taurat lewat Herodes kepada orang Majus. Hebat kan? Karena itu sekali lagi hati-hati. Mungkin saudara merasa saudara mencintai firman Tuhan, tetapi saya pikir kita perlu berpikir dengan jujur, apa iya? Oleh karena itu berani mencintai firman Tuhan yang pertama adalah kita dikuasai oleh firman itu sendiri. Dikuasai oleh firman itu artinya bagaimana firman itu mengelola, mengatur seluruh pemikiran-pemikiran kita. Sehingga bagaimana firman itu mempengaruhi seluruh struktur pikir kita, konsep hidup kita. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan bersama-sama, saudara. Sehingga berani mencintai firman Tuhan menjadi sebuah format yang penting di dalam diri kita. Bagaimana kita diformat oleh firman Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saya kira di sini akan terjadi ada banyak sekali benturan-benturan di dalam diri kita, bukan? Benturan-benturan karena konsep-konsep kita, paradigma hidup kita, sangat berbeda dengan firman itu. Jadi mencintai firman Tuhan di sini bukan berarti saudara belajar lalu tahu, mengetahui dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Karena itu satu soal. Itu about knowledge. Itu tentang otak kita. Tetapi ini tentang hati kita. Ya, bagaimana kita mencintai firman itu? Bagaimana seluruh konsep kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki? Sehingga seluruh pemahaman-pemahaman itu mendorong yang kedua, yaitu seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang sesuai dengan firman karena kita sangat mencintai firman itu. Jadi hidup dikuasai, hidup sesuai. Jadi kuasa itu di dalam, di internal. Waktu dia outputnya keluar, dia sesuai. Karena dikuasai tadi. Kenapa sih mau dikuasai? Karena sangat mencintai. Dan yang dicintai lebih besar. Ya, yang dicintai lebih hebat, lebih luar biasa, yaitu Tuhan. Jadi saya rela dikuasai. Karena saya sangat mencintai. Bagaimana mau dikuasai kalau tidak mencintai?
Tapi bagaimana bisa bilang mencintai kalau tidak mau dikuasai oleh firman itu? Lalu bagaimana mengatakan mencintai kalau bertindak dan berjalan hidup tidak sesuai dengan firman itu? Bagaimana mau mengatakan hidup sesuai firman Tuhan? Mana mungkin kalau tidak mencintai firman itu? Sehingga seluruh kehidupan, segenap hidup menjadi kecintaan yang terbakar oleh kebenaran firman. Sehingga segenap konsep yang menjadi warna yang sangat dominan adalah firman karena kecintaan yang begitu luar biasa. Nah, oleh karena itulah dikatakan untuk cinta orang bisa melakukan apa saja. Maka begitulah seharusnya orang percaya, untuk cinta bisa melakukan apa saja untuk Tuhannya. Itu harus menjadi sesuatu yang mewarnai, mendominasi seluruh kehidupan kita. Nah, saya akan kembali dulu saudara tentang cerita para ahli Taurat sebagai satu ukuran untuk mengkoreksi diri kita. Lihatlah orang-orang yang menyebut diri ahli Taurat dan memang mereka membuktikan mereka ahli untuk menunjukkan ayat ini ada di mana di dalam Taurat. Mereka memang ahli Taurat karena mereka mampu untuk menjabarkan, menafsirkan berbagai ketentuan dan peraturan-peraturan yang diperlakukan di lingkungan institusi keagamaan atau sinagoge pada waktu itu. Jadi, mereka tahu, mereka mengerti, mereka membuat satu aturan-aturan main di dalam bait Allah yang luar biasa. Mereka tahu Galilea tidak akan mungkin Nazaret tidak akan mungkin mendatangkan tempat yang baik. Tidak ada yang baik dari sana. Nah, mereka tahu yang baik-baik itu datang dari Bethlehem, Yerusalem, kan begitu. Mereka tahu. Itu sebab seperti cerita saya di awal tadi ketika orang Majus datang dan bertanya kepada Herodes. Herodes kaget. Wow, dia berpikir raja saingan. Tetapi lihatlah bagaimana kemudian Alkitab dengan cara yang luar biasa membawa orang Majus dengan pimpinan bintang. Lalu tiba di pusat kerajaan di tempat Herodes. Siapa yang memberitahu tempat kelahiran Yesus adalah Bethlehem? Ahli Taurat. Mengapa ahli Taurat memberitahu? Karena Majus dipimpin bintang itu ke istana. Kenapa ya bintang itu tidak langsung pimpin orang-orang Majus itu untuk berangkat langsung menemukan Yesus saja langsung? Kenapa mesti lewat istana? Kenapa harus bertanya? Nah, di situ kita melihat ada semacam satu sinisme dalam tanda petik, sebuah sindiran yang manis. Iya, untuk mengingatkan betapa pongahnya orang beragama dalam pengetahuannya. Ia tahu di Bethlehem, kota kecil, dia merumuskan apa yang dikatakan Mika dengan tepat dan memberitahu dengan tepat di mana Yesus anak Allah Sang Mesias itu akan datang yang notabene ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Tetapi cinta itu tak bergeming. Tidak ada sesuatu pada diri si ahli Taurat untuk klik. Ini kan yang Tuhan janjikan ya. Ini lain ini kok orang ini tanya-tanya. Loh, ini kan menyangkut Mesias. Andai kata kecintaan itu menguasai diri sang ahli Taurat, pasti dia langsung klik. Pasti dia akan segera gelisah karena ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah pertanyaan yang luar biasa. Ada sebuah informasi penting yang sudah ditanyakan. Pasti dia akan bergerak, pasti dia akan bertindak. Tetapi apa yang dilakukannya, saudaraku? Ia memberitahu, tapi ia tak bergerak. Ia memberitahu, tapi ia tetap di sana. Ia memberitahu dengan kecanggihan pengetahuan dan segera menemukan, tetapi tak membuat dia untuk bertindak dan mendapatkan Sang Mesias bergabung bersama dengan orang Majus. Tragedi, tapi itu nyata. Itu fakta dan kita tidak bisa membantahnya. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam kenyataan-kenyataan seperti ini, pengetahuan akan firman tidak sama dengan kecintaan terhadap firman. Maka orang yang mencintai firman itu pasti dia akan melakukan apa yang dikehendaki firman itu. Orang yang mencintai firman itu pasti dia hidup dikuasai oleh firman itu. Orang yang mencintai firman itu, ia tidak akan rela untuk menyangkali apa yang dikatakan firman itu, apalagi tidak melakukannya. Dia tidak akan memanipulasinya. Ini menjadi suatu kecintaan yang luar biasa. Maka berani mencintai firman Tuhan menjadi kata kunci untuk menggapai sebuah keberhasilan. Tetapi keberhasilan ternyata dimulai dengan mencintai firman itu, bukan? Sehingga di sana terjadi sebuah keberanian untuk menomorsatukan firman lebih dari apapun di dalam kehidupan. Maka saudara yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan kehidupan seperti itulah seharusnya orang percaya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak terjebak
kepada perangkap-perangkap untuk sekadar mengetahui saja. Jadi tidak boleh terjebak kepada perangkap-perangkap untuk menggali demi memuaskan akal budinya tentang firman itu, supaya bisa berdebat dengan orang lain atau seorang pendeta, supaya dia bisa berkhotbah, supaya dia bisa bicara di mana-mana. Wow, itu sangat mengerikan. Karena kalau itu yang terjadi, bukankah kita sedang mengulang kegagalan, kekacauan para ahli Taurat yang ahli Taurat tapi tidak bisa mengenali Sang Mesias yang ada di depan mata, yang bisa membaca data tentang dia tetapi tidak mampu untuk bisa menyatakan diri mengikut dia, Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di dalam kenyataan-kenyataan seperti itulah orang yang berani mencintai firman, dikuasai oleh firman Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang-orang yang mencintai firman itu menjadi rela terpisah dari dunia ini. Karena bagaimanapun juga kecintaan terhadap firman yang menghanguskan akan membuat kebencian kepada kehidupan dunia yang menjijikkan. Karena dunia dan firman bertolak belakang kebanyakan. Jadi kenyataan-kenyataan yang sangat menyedihkan itu, menyedihkan tentu dalam pengertian apa? Ya karena kita hidup di dunia, berhari-hari dengan dunia, selera kita dunia, kecintaan kita yang pertama dunia, lalu kita disuruh untuk memisahkan diri dari kekasih pertama, cinta pertama dunia, untuk kemudian berani mencintai firman yang berbeda dengan cinta pertama. Kalau cinta pertama memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi firman mulai membatasi kita, dia harus di atas segala-galanya. Tentu tidak sederhana, bukan? Tetapi ayo, disitulah kita bergaul, disitulah kita bertarung, disitulah kita memenangkan pertempuran. Sehingga kerelaan dan keberanian untuk terpisah dari dunia membawa kita menggapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Kerelaan, keberanian untuk terpisah dari dunia membawa kita untuk masuk ke dalam sebuah pencarian yang bermakna, sehingga rela terpisah dari dunia. Hanya mungkin ketika cinta itu membara. Kan begitu. Dan itu pula yang dialami oleh para rasul-rasul. Sehingga siang malam di dalam benak mereka, siang malam di dalam ingatan mereka, hanyalah Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan. Sampai-sampai Paulus berkata, di dalam kobaran api cinta kepada Sang kebenaran, syukur kepada kasih karunia, ia berkata hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa sekali. Hidup Kristus, mati adalah keuntungan, itu hebat sekali. Sehingga di sana kemudian kita bisa melihat kepentingan-kepentingan untuk kita perhatikan. Bagaimana nilai hidup harus diperjuangkan dengan tepat. Sehingga sungguh-sungguh ini menjadi pergumulan-pergumulan yang sangat serius. Di mana kecintaan yang membakar itu menyala-nyala di dalam batin. Sehingga arah hidup menjadi jelas. Langkah hidup menjadi tegas. Hidup menjadi luar biasa nikmatnya. Lakukan itu dalam pergumulan dan kehidupanmu, saudara-saudaraku. Nikmati itu dalam pertarunganmu, sehingga engkau bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Hari-harimu menjadi hari-hari yang bercahaya. Hari-harimu menjadi sesuatu hari-hari yang luar biasa. Hari-harimu menjadi hari di mana engkau belajar mencintai dan dikuasai oleh firman yang hidup itu. Nah, oleh karena itulah di pergumulan kehidupan kita, kita bergaul akrab dengan dia, melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Disitulah kita merasakan hal-hal yang luar biasa. Nah, bagian yang kemudian saudara yang keempat adalah rela terpisah dari dunia karena mencintai firman, membawa kita pada prinsip keempat, yaitu pencarian makna hidup yang terus-menerus. Kenapa? Karena tadi itu, cinta terhadap firman itu tadi membuat kita mengkoreksi seluruh nilai-nilai hidup kita. Seluruh pemahaman-pemahaman, konsep-konsep yang kita yakini direvisi terus-menerus. Sampai menjadi seperti apa pas yang dikehendaki oleh Sang Firman. Sehingga mencintai firman memang membuat kita menjadi sangat luar biasa, bukan? Ya. Di dalam kisah tentang suami istri kan dikatakan, suami istri itu kalau menikah bukan lagi aku dan kau, tetapi aku dan kau sudah menjadi kita. Ada pergumulan, ada pergaulan yang luar biasa. Maka begitulah kita mulai membayangkan ketika kita jatuh cinta pada firman Tuhan. Maka kita dan firman bukan soal kita dan bukan soal firman, itu dua. Tetapi kita dan firman itu menyatu.
Sehingga firman itu masuk dan menguasai seluruh aspek pemikiran kita. Dan sekarang kita memainkan peran kita sesuai dengan firman itu. Alangkah indahnya. Ya. Nah, ini akan menolong kita untuk kemudian di dalam kehidupan kita. Nantinya kita akan bertindak di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ini bagian akan kita pikirkan kemudian. Nah, jadi cinta yang membara tadi, cinta yang membakar tadi, cinta yang menghanguskan tadi, tidak mungkin membuat saudara berdiam diri. Cinta itu akan terus bergerak secara dinamis, membawa saudara bergerak dari satu titik kepada titik yang lainnya. Membuat saudara bergerak dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara. Wow, alangkah indahnya. Alangkah manisnya. Hidup di dalam dan bersama Dia, dengan dan oleh cintanya. Biar kiranya itu bergulir dalam kehidupan kita, saudaraku. Untuk kemudian kita merasakan, dituntun, dibimbing oleh cinta yang luar biasa itu. Jadi kita perlu melakukannya. Pertanyaannya sekarang, oke Pak, saya mencintai firman itu kok, saya lakukan kok, saya akan selalu mengingatkan. Bagaimana engkau bisa mengatakan engkau mencintai firman kalau tidak membacanya? Kan gitu dulu ya. Karena dengan membacanya kita mengetahuinya. Tapi apa gunanya kita membaca dan mengetahui kalau tidak mencintai? Mencintai artinya kita menaklukkan diri kepada apa yang kita ketahui dari firman itu. Menaklukkan diri kepada apa yang menjadi kehendak firman itu. Artinya lagi, kita semakin menggila dan tergila-gila dengan firman itu. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita yang mendominasi pikiran kita, mewarnai tindakan-tindakan kita adalah firman itu. Apakah begitu? Sehingga kita bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena Dia adalah cintaku. Bagiku adalah Kristus. Kenapa? Karena Dia menguasai seluruh aspek kehidupanku. Bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena memang aku terbakar oleh Dia. Dan aku tidak bisa melupakan Dia. Ia menyatu di dalam hidupku. Dan aku hidup untuk Dia. Wow, luar biasa sekali saudara. Oleh karena itu saya kira perlu sebuah kejujuran untuk kita membedah diri kita. Perlu kita sebuah kejujuran untuk mempertanyakan seluruh tindakan-tindakan peri kehidupan kita. Apakah kita betul-betul mencintai firman itu? Atau kita mengatakan kita mencintai, tapi sejujur-jujurnya batin kita pun mengaku kita jauh dari apa yang Dia mau. Bergairahkah saudara? Senangkah saudara membaca Alkitab? Senangkah saudara mengerti kebenaran? Senangkah saudara menggali kebenaran? Senangkah saudara mengatakan kebenaran? Dan tentu saja senangkah saudara melakukan kebenaran? Itu menjadi pertanda. Apakah engkau mencintainya? Yosia, ia mendapat dasar yang kuat dalam pemahaman yang benar dari para imam yang masih setia pada Tuhan. Sementara bapaknya adalah penyembah berhala yang dimurkai oleh Tuhan. Tetapi menarik, Yosia dikatakan dalam usia muda terus mencari apa yang menjadi kehendak Allah Bapa leluhurnya. Wow. Dia belajar ngerti saudara. Padahal usianya masih muda sekali pada waktu itu belasan tahun. Ya, usia 16 tahun. Ya. Dia mencari dan dia mencari dan dia mencari. Mencari maksudnya apa? Tentu dia mempelajari. Tentu dia berusaha untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal pada usia itu ia punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal. Karena dia raja muda. Dia bisa melakukan pesta pora. Dia raja muda. Dia bisa menikmati apa saja yang diinginkan oleh seorang raja muda. Tapi kecintaan akan firman menghanguskannya, membuat dia mampu mengendalikan dirinya, membuat dia mampu untuk berhenti dari semangat pesta pora, dan akhirnya membuat dia mampu bukan untuk menikmati persekutuan pribadinya dengan Tuhan yang hidup itu. Alangkah indahnya, alangkah menariknya, alangkah menyenangkannya, dan itulah kenyataan cinta yang membara, cinta yang membakar di seluruh hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itulah dalam pergumulan kehidupan kita, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Di dalam pergumulan kehidupan kita, biar kita menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga sungguh-sungguh di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Hidup kita menjadi hidup yang sangat bermakna. Hidup kita penuh dengan dinamika. Hidup kita
terus-menerus terbakar oleh kecintaan terhadap firman. Dan firman itu akan memberikan satu pencerahan ke dalam hidup kita. Cahaya sehingga kita disinari untuk melangkah. Tak salah melangkah di pergumulan kehidupan. Tetapi kita bisa melangkah dengan tepat. Dari satu langkah kepada langkah yang lain. Sehingga di dalamnya Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Nah, biarlah ini menjadi pemikiran kita, saudara. Oleh karena itu sesudah mengetahui sejauh ini, pertanyaannya, apakah kita mencintai firman Tuhan? Lanjutnya, beranikah kita mencintai firman itu? Karena pencarian makna terus-menerus dan konsekuensi yang dimunculkan tak murah, tak ringan. Maka perlu keberanian untuk mencintai firman. Perlu keberanian karena di sana ada pengorbanan. Perlu keberanian karena di sana ada penyerahan. Perlu keberanian karena di sana ada perubahan. Perlu keberanian. Atau kita cuma pecundang yang hanya menyuarakan kebenaran tapi tak pernah tunduk padanya, apalagi melakukannya. Ternyata kita hanya pecundang yang menyuarakan kebenaran hanya untuk memperjualbelikannya. Demi kebutuhan hidup kita, berargumentasi, akhirnya hidup kita tak mirip seperti yang dikatakan oleh sang kebenaran. Saya kira masing-masing kita biarlah mengkoreksi hidup kita. Supaya di dalamnya hanya satu, Yesus Tuhan kita dipermuliakan. Kalau kau mencintai Dia, belajarlah hidup seperti yang diajarkannya. Semoga kasih karunia Tuhan, cinta yang hebat, membara dalam hati, menjadi kasih yang meluap-luap, membuat kita tetap setia melayani Dia. Selamat mencintai firman hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman hidup. Ajari kami mencintainya. Kami berdoa, mampukan kami supaya tak ini sekedar kata atau semangat membara tapi tanpa arah yang jelas. Tapi biarlah kiranya ini menjadi satu nyala yang membakar kami. Firman hidup yang membawa kami pada aksi nyata di kehidupan kami. Bergaul akrab, melakukan apa menjadi kehendak Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa, bersyukur dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.